Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar press release terkait COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bertempat di ruang Aula Rakat Mufakat, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 26 Oktober 2020. Press release ini digelar guna menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar disiplin protokol kesehatan menghadapi Hari Libur Nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad dari 28 hingga 30 Oktober 2020 mendatang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkembangan COVID kita sampai hari ini 25 Oktober itu masih terjadi pergerakan baik yang konfirmasi maupun yang meninggal. Meskipun yang dirawat sekarang tinggal 17 orang, yang sembuh 408 orang, dan meninggal 32 orang. Sehingga kalau kita lihat presentasinya, tingkat kesembuhan 89,28%, meninggal 7%. Nah, yang meninggal ini yang terus menjadi perhatian kami, itu perhatian kita semua, agar ke depan angka-angka meninggal ini bisa kita tekan. Cara menekannya tentu dengan nakes bagi mereka bekerja sesuai SOP yang ada, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan itu tidak sudah terlalu parah baru dibawa. Ada yang seminggu sudah makan di rumah datang, itu sudah proses perawatan agak berat. Jadi kita tentu berharap kepada masyarakat yang sudah merasa ada tanda-tanda mengarah ke COVID itu untuk segera ke fasilitas kesehatan, dan sehingga nanti bisa dilakukan perawatan sejak ini. Fasilitas kesehatan kita sekarang masih tersedia, baik di Rumah Sakit Hasan Basri, Rumah Sakit Sejahtera maupun karantina khusus. Sekarang karantina khusus masih tinggal 1 orang. Mengawannya ibu beri karantina terus, ya baru mengawani. Tinggal 1 pasien karantina khusus, yang lainnya dirawat di rumah sakit, baik Rumah Sakit Hasan Basri maupun Rumah Sakit Sejahtera. Secara angka-angka tentu ada perhitungan. Jadi kalau di media sosial beberapa minggu yang lewat, per 18 Oktober kita sudah masuk zona kuning bersama Tabalong. Kalau melihat keadaan sekarang, tapi yang menentukan zona kan di pusat ya, bukan di sini. Kita tunggulah. Tapi kalau kita di hitungan kami, kita bergeser lagi ke oranye, karena tadi ada penambahan angka yang meninggal. Jadi zonasi ini juga tidak bisa kita atur, memang tergantung dari input baik yang positif maupun yang meninggal. Kalau ingin tahu itu silahkan ditanyakan dengan nilai skor kuning itu antara 2,5 sampai 3. Pada saat kita kuning dulu nilai kita 2,58. Sekarang hitung-hitungan kita yang seminggu ini ada peningkatan yang meninggal, angka kita sudah turun dari 2,38. Artinya kita sudah masuk lagi ke oranye. Ini menurut analisa kita, tidak perlu nanti dari pusat apa zonasi kita. Tetapi apapun warnanya, yang penting kita berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menjadi sangat, sehingga kami tidak ingin masyarakat merasa aman, dan kami pun sangat jarang mengatakan zonasi kuning ini kepada masyarakat. Kalau masyarakat baca di media sosial itu hak masyarakat, tapi saya khawatir kalau disampaikan jangan-jangan merasa aman. Betul, kuning para hijau aman, udah jangan. Aman pun ya tetap menggunakan protokol kesehatan.
sepanjang belum ada vaksin, sebelum ada obat yang pasti ya itu kita harus berproses. Jadi zonase ini bagus juga, di rasa optimis kita itu ada, tapi jangan sampai di balik zonase kuning hijau itu kita sudah merasa bebas. Ini yang tentu tidak kita. Apa yang kita capai sampai bulan ke-7 ini tentu kerja keras kita, termasuk dukungan kawan wartawan yang luar biasa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya arti mematuhi protokol kesehatan. Ada 3 titik penekanan pemerintah di awal-awal COVID sampai sekarang itu adalah: pertama, kita harus memperkuat kesehatan kita dalam arti luas, ya, baik tenaga kesehatan, peralatan, APD, dan lain-lain. Yang kedua, ekonomi kita tetap jalan. Bapak Presiden mengatakan antara rem kesehatan dengan rem ekonomi itu harus diatur secara bagus. Yang sampai kesehatan itu mengakibatkan ekonomi kita rusak, menekankan ekonomi kesehatan terabaikan. Alhamdulillah di Sungai Selatan kita bisa jalan di kesehatan, bulan ke-7 ekonomi kita masih bagus. Indikatornya apa? Ketersediaan bahan kebutuhan pokok masih tersedia di lapangan. Dan harga pun karena kita turun ke kecamatan dengan Pak Dandim, Kapolres, Pak Wabudi, memastikan harga kita masih stabil. Dan pemerintah tetap sampai sekarang tidak mencabut kebebasan daya. Stimulus ekonomi buat pedagang kita, dan PKL kita bebaskan retribusinya. Dan bantuan-bantuan sosial yang tetap jalan, baik yang dari pemerintah daerah maupun dari kementerian. Yang terakhir apa? Bantuan modal yang 2,4 juta ya, sekarang agak ramai di sana. Jadi 3 sasaran yang Bapak Presiden katakan sejak COVID adalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Itu sudah berjalan di Sungai Selatan. Banyak inovasi lain kita lakukan untuk mencegah COVID. Kampung Tanggung Bencana. Sebenarnya konsep Kampung Tanggung Bencana itu adalah ingin memperkuat masyarakat menghadapi COVID. Kan tidak bisa COVID diserahkan dengan pemerintah saja, harus kesadaran masyarakat. Sehingga seiring waktu, kalau dulu namanya gugus tugas, sekarang satgas. Jadi sekarang rapat satgas yang pertama, ketua satgas Bupati, wakil ketua 1 Pak Kapolres, wakil ketua 2 Pak Dandim, wakil ketua 3 Pak Wagub, wakil ketua 4 Pak Sekda. Di bawahnya ada beberapa visi yang mengikuti. Satgas itu sampai ke kecamatan dan desa. Jadi kalau dulu desa istilah posko, sekarang di desa satgas, satgas kecamatan dan satgas desa. Jadi istilah posko itu kan sifatnya sementara dengan satgas. Dan untuk mendisiplinkan masyarakat, tentu kita harus ada payung untuk melakukan pembinaan. Sehingga ada Pergub dulu yang keluar tahun bulan 1 Juli nomor 26. 1 Juli berlakunya bersamaan Hari Bayangkara, dan yang kedua sesuai arahan Mendagri kita mengeluarkan Pergub nomor 44. Dan sekarang sedang digodok peningkatan Pergub menjadi Perda. Ini payung-payung yang harus kita siapkan untuk kita melakukan pembinaan ke masyarakat. Karena kita juga sadar di lapangan, Pak Kasatpol PP punya data itu. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Mematuhi protokol kesehatan benar-benar keharusan, karena ini salah satu media untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Termasuk kita juga terus melakukan edukasi ke masyarakat dengan berbagai himbauan. Terakhir himbauan dari Forum Perispinan Daerah lengkap ya dengan Majelis Ulama untuk menghadapi bulan Maulid ini. Jadi kebiasaan masyarakat ya kita melarang juga susah. Polisi tentu tidak memberikan izin dengan seluruh kumpul orang, tapi kan mereka tuh tetap melakukan. Sehingga jalan tengahnya adalah di himbauan itu agar masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan keagamaan, contohnya peringatan Maulid, mereka wajib untuk berkonsultasi pada satgas kecamatan, satgas desa untuk diarahkan. Arahannya adalah agar kegiatan itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu kalimat juga dikatakan apabila masanya banyak, gunakan dengan media virtual. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, untuk terus memasyarakatkan COVID, memutus mata rantai penularan COVID, termasuk kawan-kawan wartawan juga lihat beberapa objek wisata baru
Jadi ini memang itu, tapi sudah ada waktu rapat dengan camat beberapa sebulan yang lalu kita dari rapor agar pengelola objek wisata itu memastikan kegiatan di sana untuk protokol kesehatan. Salah satu yang harus dilakukan adalah kapasitas objek wisata berapa? Kalau kapasitasnya anggap 200, berarti 200 maksimal. Kalau bisa jangan sampai 200. Mudah dikatakan, sulit menerapkan. Kenapa? Kalau di Jawa pembelian tiket itu online, kalau sampai 200 berarti stop. Kalau kita ini kan nggak ada. Nah, tapi kemarin sudah ada menurut Camat Padang Batung, sudah ada kesepakatan dengan pengelola, mereka akan melihat kalau sudah penuh mereka akan balikan peserta yang ingin datang. Tapi tetap kami minta selama mereka berproses di objek wisata, mereka memenuhi protokol kesehatan. Nah, kalau objek wisata yang kalau pemerintah daerah, insya Allah kita akan terus mengawasinya dengan ketat ya. Bagi yang dikelola masyarakat itu pada posisi berikan pendampingan, memberikan himbauan agar jangan sampai nanti apalagi menjelang libur panjang ini objek wisata menjadi penyebab. Kami tidak ingin ada kluster baru. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 17 orang warga dinyatakan masih positif COVID-19. 16 orang diantaranya dirawat di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dan Daha Sejahtera, dan 1 orang lainnya menjalani karantina. Sementara itu, angka pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 408 orang, dengan pasien meninggal sebanyak 32 orang. Angka ini menunjukkan persentase tingkat kesembuhan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 89,28%, mengalami peningkatan sebanyak 7%. Menyikapi hari libur nasional dan cuti bersama, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pihak terkait akan terus melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap penerapan disiplin protokol kesehatan di beberapa lokasi yang dinilai berpotensi memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Berkaitan dengan libur panjang yang dimulai hari Rabu, memang beberapa daerah mengatur berbagai regulasi. Saya lihat di Jawa bagi yang masuk ke daerah tertentu harus menunjukkan surat rapid. Kalau dia reaktif dia harus balik kanan. Ada juga daerah yang menyiapkan tenda bagi warga masuk itu adalah harus direpet oleh Pemda. Kalau kita di sini, karena tadi saya katakan dinamika libur ini pasti ada. Kami menghimbau saja masyarakat ya, dari luar daerah khususnya pada zona-zona mereka zona-zona merah untuk menahan diri untuk datang ke Hulu Sungai Selatan. Seandainya mereka juga datang ke Hulu Sungai Selatan, mereka tetap harus menutup protokol kesehatan. Dan tentu peran kita adalah Satgas Kabupaten, Satgas Kecamatan, dan Satgas Desa. Insya Allah hari ini akan dikeluarkan surat dari disiapkan oleh Pak Sekda agar camat dan Satgas Desa mengawasi masyarakat yang datang ke desanya. Seperti dulu menjelang hari raya, Satgas mengawasi penduduk yang datang, apakah memaksimalkan posko yang sedang ada, posko kebakaran hutan lahan di merangkap posko COVID juga, itu bisa melihat dinamika masyarakat yang datang. Khususnya mereka datang itu, ya kalau di luar mungkin tidak apa-apa, mungkin beranjang sana ke sana kemarin perlu diawasi. Jangan sampai mereka tidak menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker. Nah, jadi upaya-upaya ini yang kita lakukan sudah dilakukan 7 bulan, hasilnya begini. Tentu kita tidak ingin ada peningkatan nanti di pasar libur panjang, sehingga kita akan minta sekali lagi Pak Kapolres melalui ada apa? Zebra, operasi zebra. Tentu kendaraan akan di stop ya. Melihat kelengkapan mungkin bisa nanti didampingi beberapa anggota Satgas kita, kalau ada tidak mereka atau sekali-kali pun dicek juga suhu tubuhnya. Jadi kita akan melihat melakukan ini terpadu. Jadi operasi zebra di sana juga ada tim Satgas kita terpadu tersatpol PP kesehatan di sana. Jadi salam ini edukasi kita yang harus tetap kita lakukan. Kami bersyukur ya, mulai saya sebagai ketua gugus tugas dulu, sekarang ketua Satgas. Kebersamaan itu menjadi modal yang sangat kuat untuk menekan penyebaran COVID. Dukungan ulama, dukungan masyarakat, TNI, Polri,
kawan-kawan para wartawan yang selalu menggaungkan penerapan protokol kesehatan menjadi modal kita bersama. Tentu kita berharap COVID ini akan cepat berakhir dan kita akan kembali seperti keadaan sebelum COVID. Tetapi sekali meskipun nanti COVID berakhir dengan penurunan angka mungkin sangat landai sekali, perilaku kita tetap seperti ini. Harus tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun dengan mengalir. Perilaku seperti ini yang sekarang tugas kita memasyarakatkan. Benang merah yang saya sampaikan, saya mohon dukungan kawan-kawan wartawan untuk menyampaikan ke masyarakat agar libur panjang ini bukan menjawab ada kluster baru. Baik yang datang maupun orang kandangan hendak ke Banjar, siapa tahu lolos ke anak kamu belum ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, dari kami tentunya sebagai wakil 1 penanganan COVID menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait dengan kegiatan operasi justisi penegakan terhadap protokol kesehatan, itu Pergub nomor 44 tahun 2020. Jumlah kegiatan yang kita laksanakan sejak 15 September sampai dengan 25 Oktober 2020 atau selama 40 hari ini terlaksana kegiatan sejumlah 3.924 kegiatan dengan sanksi. Yang pertama, sanksi sosial berjumlah 7.142 orang. Ini sanksi sosial terkait dengan membersihkan fasilitas umum ya, di jalan, kemudian tempat-tempat umum lainnya. Kemudian denda ini 80 orang dengan nilai 4.105.000. Kemudian teguran tertulis berjumlah 991 dan teguran lisan 38.471. Jadi kegiatan bersama-sama dengan TNI dan Satpol PP kita bersinergi untuk melaksanakan kegiatan operasi justisi ini, yang mana dilaksanakan setiap hari baik pagi, siang maupun malam. Jadi kami secara bersama-sama melaksanakan kegiatan ini di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, kemudian kafe-kafe, restoran. Jadi kami melaksanakan penegakan terhadap protokol kesehatan, mengingatkan bagi yang tidak pakai masker, kemudian bagi pemilik usaha supaya menyediakan tempat-tempat cuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Untuk libur panjang ini tentunya kami juga melaksanakan pengamanan, ya, sudah ada perintah untuk melaksanakan pengamanan baik itu di objek wisata maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Di tempat kita tentunya yang paling mendapat perhatian yaitu di Lok Sado, ya, Lok Sado dan juga di Parahyangan dari samping Pak Bupati. Jadi untuk kegiatan ini tentunya nanti juga akan bekerjasama dengan Satgas, ya, dengan kegiatan operasi justisi juga. Jadi nanti sekalian kita periksa surat juga monitor terkait dengan protokol kesehatan. Ya, nggak pakai masker dan sebagainya tentunya ini bisa dikenakan sanksi. Terkait dengan COVID-19, tadi malam kami mengikuti rapat koordinasi tentang menyambut libur panjang yang dipimpin langsung oleh Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
Di situ disampaikan, di awal disampaikan data-data tentang COVID-19 secara nasional selama 2 minggu terakhir. Saya sampaikan, kita bahwa kalau di data itu lingkupnya lingkup Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan sesuai dengan data yang telah disampaikan, untuk angka kesembuhan sudah berada di 3 besar nasional, yang tadinya merupakan 10, termasuk 10 provinsi yang menjadi prioritas penanganan COVID. Sekarang sudah 3 besar angka kesembuhan yang tertinggi. Kemudian juga kalau tidak salah secara nasional sudah lewat 6 digit kalau nggak salah ya, bukan Diskes kalau nggak salah. Kalau secara nasional angka kesembuhannya 80 sekian, kita 86, sekian. Kemudian untuk angka penurunan kasus baru kita juga 4 besar nasional tertinggi, dalam artian kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Hanya memang angka kematian kita masih di posisi 8, jadi masih perlu perhatian. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Bupati, jadi per 18 Oktober kita sudah memasuki zona kuning, tapi sekarang sudah oranye lagi, jadi turun grade. Walaupun range-nya masih kecil, kita patut disyukuri bahwa ini keberhasilan kita semua. Namun demikian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, perjalanan masih panjang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Kenyataannya kita bertahan di zona kuning hanya sekitar 1 minggu saja, selebihnya turun. Namun demikian, yang patut kita soroti dari analisa kami selama 2 minggu adalah masalah perubahan perilaku masyarakat. Kami pihak TNI, semua personilnya sudah dibekali aplikasi tentang pemantauan perubahan perilaku di lingkungan masyarakat. Jadi setiap hari, setiap saat para prajurit melaporkan adanya perubahan perilaku di masyarakat. Laporannya itu tidak hanya perilaku yang baik dalam hal ini melaksanakan protokol kesehatan, namun juga perilaku yang belum mematuhi protokol kesehatan. Semuanya dilaporkan ke server, ke komando atas. Dan itu dari laporan itu nanti akan dianalisa, dilaporkan setiap saat, dihitung, dianalisa tiap-tiap area. Dalam hal ini kami berarti tingkat Korem. Dalam 2 minggu terakhir, Korem kita 101 Antasari sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal perubahan perilaku di lingkungan masyarakat. Karena perubahan perilaku ini adalah dasar yang menjadi dasar dalam penanganan atau pencegahan penularan virus COVID-19. Upaya-upaya yang kita lakukan kalau tidak didukung oleh masyarakat akan sia-sia. Dalam rakor tadi malam juga disampaikan, kita akan menghadapi libur panjang selama kurang lebih 5 hari. Di situ disampaikan pengalaman sebelumnya, libur panjang ini akan berdampak peningkatan kasus baru dalam kurun waktu 10 sampai 14 hari setelah pelaksanaan libur panjang. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Kami setuju apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa jangan membuat masyarakat merasa aman. Tetap kita sampaikan bahwa menjaga atau menerapkan protokol kesehatan itulah yang sangat-sangat penting, yang menjadi hal yang mendasar pada saat ini. Kami pihak TNI bekerja sama dengan pihak kepolisian dan juga pihak Polres dan juga unsur terkait, Satpol PP, Dinas Kesehatan untuk terus memantau situasi dan kondisi terakhir. Seperti yang disampaikan Pak Kapolres, patroli sudah dilaksanakan sehari 3 kali kayak minum obat. Kemudian juga di tingkat kecamatan juga dilaksanakan patroli juga. Dengan harapan sasarannya adalah perubahan perilaku masyarakat. Termasuk juga hal itu juga kita laporkan dari aplikasi yang sudah diinstal di semua prajurit. Kami pribadi di samping kerjasama yang sudah sangat baik ini, tadi disampaikan juga oleh Pak Bupati,
kewaspadaan terutama ditingkatkan. Masing-masing pribadi bertanggung jawab untuk mengingatkan masyarakat akan perubahan perilaku. Kami sudah kerjasama dengan Lantas Polres Hulu Sungai Selatan. Untuk kegiatannya itu pemantauan arus masuk orang luar ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu dengan mungkin penjagaan Pak seperti biasanya kami fokuskan di bundaran Hamalau itu untuk membatasi atau menjaga setiap orang yang masuk ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di samping nanti razia Jebda juga dilaksanakan operasi justisi. Kemudian juga untuk kegiatan di tempat wisata sudah kami agendakan Pak. Mungkin setiap hari kami akan melaksanakan kegiatan patroli di tempat wisata. Begitu juga dengan di Padang Batung maupun di Loksado, juga ditambah dengan bantuan dari pihak kecamatan Pak. Jadi insya Allah untuk persiapan cuti panjang ini nanti kami semua bergerak setiap hari nanti akan melaksanakan patroli di tempat wisata maupun di tempat jalan umum yang dilalui oleh masyarakat banyak. Pada kesempatan kali ini juga turut diinformasikan perubahan jam pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk puskesmas yang rawat inap kami tetap buka 24 jam. Untuk yang rawat jalan, petugas surveillance kami, petugas di lapangan kami tetap standby 24 jam. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Untuk rumah sakit rencana mulai tanggal 1 November kami akan melakukan perubahan jadwal jam kerja, jadi Sabtu libur. Pembukaan poliklinik itu mulai jam 7.30 sampai jam 16 sore. Untuk pendaftaran yang biasanya sampai jam 12 sekarang dibuka sampai jam 2 siang. Ada istirahat sekitar 1 jam untuk sholat dan di poliklinik. Tapi ini untuk libur panjang kami tetap melakukan pelayanan seperti biasa. Sabtu ini kami masih masuk, jadi Rabu, Kamis, Jumat mungkin Sabtunya pasien kami di poliklinik akan membludak. Jadi insya Allah sudah kami antisipasi. Nah, mudah-mudahan libur panjang ini juga posko, walaupun tidak ada, kami tetap melayani pada jam. Peran aktif seluruh elemen masyarakat juga turut diharapkan agar pandemi COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cepat berakhir. Ya, hari ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat kondisi kita sampai masuk 3 bulan ke-8 penanganan COVID-19. Apa yang telah dilakukan, hasilnya sudah angka itu sudah sampaikan. Ini progres kita ya, progres kita. Meskipun sudah penurun angka yang positif, tingkat kesembuhan tinggi, tapi ini bukan berarti kita sudah selesai. Kita akan terus mengawal. Ini salah satunya adalah tentu tadi harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, dan tentu ada pembinaan berupa operasi justisi yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bukan main-main. Memang kita ingin sekali masyarakat perlu dengan kesadaran dan kedisiplinannya memenuhi protokol kesehatan. Ya. Yang kedua, hari ini kita menyampaikan tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi libur panjang. Tindak lanjut dari lakon kemarin melalui Ketkon. Jangan sampailah muncul klaster baru pada saat libur panjang ini. Tentu kita akan bersama-sama, Satgas akan memaksimalkan lembaga yang ada, Satgas Kabupaten dengan operasi zebranya, Satgas Kecamatan sampai Satgas Desa, karena mereka lah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Desa akan tahu ada warga pendatang dan lain-lain. Sepanjang pendatang itu mereka mematuhi protokol kesehatan tidak apa-apa, tapi jangan sampai mereka bebas di situ. Ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.